Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari penetration testing aplikasi web dari Simplapor, Sistem Informasi Pelaporan Pendataan Lapangan di BPS Kota Kendari. Kelompok kami bergontakan 3 orang. Yang pertama ada Dwi Oktavia Ramadhani Rahman, yang kedua ada Wawode Nurfami, dan yang ketiga saya sendiri, Maurian Lani Putri. Langsung kita masuk ke tampilan web dari Simplapor, di mana tampilan halaman login bisa dilihat sendiri bahwa kita harus memasukkan username dan password. Setelah kita login, kita masuk ke halaman dashboard, di mana pada halaman dashboard ini terdapat selamat datang Mauria di dashboard Mitra. Selanjutnya, adapun fitur dari aplikasi dari Simplapor sesuai peran dan rule, di mana yang pertama ini ada Mitra, di mana fitur utamanya ini mengisi laporan pendataan lapangan, generate laporan ke file Word, kirim laporan ke ketua bidang, dan melihat riwayat laporan dan status. Kemudian ada ketua bidang, di mana fitur utama ini verifikasi laporan Mitra apakah setuju atau direvisi. Laporan yang disetujui otomatis dikirim ke PPK. Kemudian ada PPK menentukan besaran anggaran per laporan dan input anggaran ke sistem. Dan ada bendahara, dan yang dimana bendahara ini fitur utamanya ini melihat daftar anggaran dari PPK dan mentransfer dana sesuai nominal atau konfirmasi transfer selesai. Dan ada kepala kantor, di mana fitur utamanya ini monitoring semua aktivitas user lain dan melihat progres laporan, verifikasi, dan keuangan dari tiap-tiap rule. Selanjutnya, adapun fitur aplikasi fungsional, di mana yang pertama ada login multi role, di mana user ini masuk sesuai dengan hak akses. Di mana tadi hak akses sudah saya sebutkan tadi, ada mitra, ketua, PPK, bendahara, dan kepala kantor. Dan forum laporan kegiatan, di mana mitra akan mengisi data kegiatan dengan tanggal dan rinciannya. Kemudian ada generat laporan keluar, data laporan otomatis diubah menjadi dokumen formal. Dan yang ada pengiriman laporan, di mana pengiriman laporan ini laporan akan dikirim dari mitra, ketua, ke PPK, dan ke bendahara. Kemudian ada verifikasi laporan, di mana ketua bidang ini menyetujui atau mengembalikan laporan sesuai untuk direvisi. Kemudian ada input anggaran, di mana PPK ini menentukan nominal dana yang akan diterima oleh mitra. Dan yang ada juga transfer dan konfirmasi, di mana bendahara akan mentransfer dana dan mengkonfirmasikan telah dilakukan. Konfirmasi telah dilakukan. Kemudian ada riwayat laporan, di mana mitra ini dapat melihat seluruh laporan dan statusnya. Selanjutnya ada fitur non-fungsional, di mana yang pertama ini ada desain antarmuka berbasis role, di mana menu dan fitur ini yang muncul hanya sesuai dengan peran masing-masing pengguna, dan ada navigasi sederhana dan responsif. Tampilan ini mudah dipahami, bisa digunakan di desktop maupun mobile. Kemudian ada auto redisk jika tidak punya akses. Sistem ini langsung mengarahkan user keluar dari halaman yang tidak diizinkan. Dan ada juga validasi input sisi klien dan server, di mana data ini diverifikasi di dua sisi untuk mencegah kesalahan dan potensi serangan. Dan ada juga ekspor dokumen dengan format formal, di mana laporan yang diunduh ini sesuai standar formal instansi. Dan juga ada kalender dynamic untuk tanggal kegiatan, di mana juga input tanggal kegiatan ini fleksibel untuk periode penugasan. Dan ada juga keamanan session, di mana logout otomatis dan rule check, dan di mana sistem ini mengatur batas waktu aktif dan memeriksa hak akses yang pada halaman. Kemudian ada performa cepat dengan pembagian data per rule, di mana data ini difilter sesuai dengan peran, mempercepat juga akses dan loading dari aplikasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawode Nurfami dengan NIM F1G1222034. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Langsung saja, di sini ada informasi pengujian, di mana URL target yang kami gunakan itu HTTP dengan port 5000. Di mana tanggal pengujiannya pada tanggal 19 Juni 2025, dan penanggung jawabnya yaitu tim ketiga keamanan data. Tools yang kami gunakan itu ada OEZ versi 2.14.0. Browsernya kami menggunakan Mozilla Firefox, dan sistem targetnya itu Laragon di localhost. Adapun tujuan pengujian kami yaitu untuk melaksanakan evaluasi keamanan terhadap aplikasi web Simplapor guna mengidentifikasi potensi kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta menyusun rekomendasi mitigasi teknis yang tepat untuk meningkatkan ketahanan sistem terhadap berbagai ancaman siber. Adapun metodologi yang kami gunakan itu terdapat 4, yaitu yang pertama kami menggunakan passive scan, di mana kami melakukan observasi lalu lintas HTTP atau HTTPS saat mengakses halaman login dan register.
Tujuannya untuk mengidentifikasi header keamanan, cookie, dan metadata yang dikirim. Selanjutnya yang kedua ada spidering, di mana kami melakukan penelusuran otomatis dilakukan terhadap halaman login dan register untuk memetakan struktur awal aplikasi. Fitur spider digunakan untuk mengidentifikasi parameter form dan endpoint terkait autentikasi. Yang ketiga itu kami lakukan active scan, di mana kami melakukan simulasi serangan dilakukan pada halaman login dan register menggunakan active scan ZAP untuk mendeteksi kerentanan umum seperti XSS pada input, CSRF pada form, dan clickjack link. Selanjutnya yang keempat yaitu kami melakukan manual testing. Kami melakukan pengujian manual difokuskan pada manipulasi input login atau XSS, di mana pengamatan respon error dan modifikasi cookie atau session untuk melihat respon aplikasi terhadap skenario tak lazim. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktavia Ramadhan Rahman dengan NIM F1G1222016. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan penggunaan OSP ZAP Z-Attack Proxy sebagai salah satu tools untuk pengujian keamanan aplikasi web kami, yaitu Simplapore. Jadi sebelum itu kami akan menggunakan web browser Firefox yang kami pilih karena pengaturannya itu yang fleksibel dan cocok untuk dihubungkan dengan ZAP melalui mode proxy. Jadi pertama kita ke Firefox dulu, kemudian kita pergi ke setting dan kita cari network setting, biasanya paling bawah. Kemudian kita masuk di settingnya dan kita pilih manual proxy configuration dan HTTP proxy-nya yaitu kita pilih klik localhost dengan port 8080. Kemudian kita klik juga also use this proxy for HTTPS. Nah, ini dengan mengarahkan ini semua traffic dan Firefox ke ZAP, kita bisa memonitor setiap permintaan atau request dan response yang dilakukan oleh aplikasi secara real time. Kemudian kita pilih ke ZAP dan kita jalankan. Jadi kita ke manual explore dan kita paste alamat localhost kami yang tadi kita gunakan di VS Code, yang dijalankan di VS Code. Sebelumnya kita paste, kita copy dan kita jalankan. Sini pada saat kita jalankan maka dia akan membuka langsung di Firefox-nya. Nah, adalah tampilan awal web kami. Kita coba masuk dulu. Kemudian passwordnya kita tuliskan juga. Ini saya coba masuk sebagai salah satu role dari teman sebagai mitra. Ini adalah bagian-bagian fitur dari web kami. Jadi kalau misalnya ketika saya mengakses aplikasi ini, maka semua permintaan dan respon dari browser itu akan dicatat secara otomatis oleh ZAP. Kita log out, kemudian kita pergi ke aplikasi ZAP-nya kembali. Ini di bagian history kita bisa melihat semua daftar request yang dilakukan di browser tadi, lengkap dengan HTTP dan get atau post. Kemudian kita ke alert, ZAP akan secara otomatis menemukan atau memberitahu kita potensi kerentanannya, yang dimana saya sudah merangkum semua yang ditemukan. Di sini saya sudah merangkum semuanya, ringkasan temuan yang kita temukan dari oleh ZAP di sebanyak 7 yang kita dapatkan dengan resiko yang berbeda-beda. Di sini ada high, medium, dan low. Kemudian tadi adanya informational kami tidak masukkan, yang dimana di sini yang paling tinggi adalah CRF tokens dengan resiko tinggi dan statusnya semua open. Kemudian di sini saya membuat detail temuannya satu persatu, yang dimana ada yang pertama ada absence of anti-CRF tokens, jadi dia tidak ditemukan token CRF dalam request form. Dia resikonya tinggi karena penyerang dapat membuat permintaan palsu atas nama user yang sedang login. Kemudian nanti kita akan memberikan rekomendasi seperti tambahan dan validasi token CRF pada setiap permintaan state changing, dan kita gunakan framework dengan proteksi CRF built-in. Kemudian yang kedua ada CSP atau Content Security Policy, di mana di sini buktinya dia header Content Security Policy tidak ditemukan pada response. Dan yang ketiga ada Missing Anti-Clickjacking Header. Jadi dia tidak ditemukan header Extreme Option atau Content Security Policy
dalam frame accelerator. Kemudian yang seterusnya ada cookie without safe site heading, terus ada server link, kemudian timestamp, disclosure, dan terakhir ada X content type option hidden missing. Tapi untuk serangan yang kami lakukan di sini cuma 3, yaitu yang pertama tadi ada CF, terus CSP, dan click checking, yang dimana itu akan nantinya diserang oleh teman-teman saya secara satu persatu. Baik, kali ini saya akan menjelaskan lagi mengenai CSRF. Sebelum kita masuk ke simulasi dari serangan dari CSRF, ada baiknya saya akan menjelaskan dulu apa sih itu CSRF. Jadi CSRF itu cross set request forgery, yang dimana ini penyerang ini memaksa pengguna yang sedang login untuk melakukan aksi tanpa sepengetahuan mereka di situs web tersebut. Langsung saja kita masuk ke simulasi dari serangan CSRF-nya. Dimana pertama-tama ini kita membuat dulu file yang namanya CSRF test HTML. Tadi saya sudah salin tadi kodenya ke notepad, langsung kita copy. Dimana bisa kita lihat username-nya ini Najwa dan passwordnya ini 123. Lalu kita copy. Setelah itu kita klik kanan, kita file, langsung masuk ke file, kemudian kita open ke Firefox, dan berhasil kita masuk ke dashboard dari Mitra Najwa, dimana bisa kita verifikasi laporan, bisa kita riwayat laporan, dan serangan dari CSRF ini berhasil. Baik, terima kasih. Langsung saja di sini saya akan melakukan simulasi penyerangan cross-site scripting atau XSS dengan metode reflected XSS, yaitu dengan menyisipkan payload berupa skrip berbahaya langsung melalui parameter URL pada halaman login aplikasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu pertama kita akan membuat URL, di mana URL ini terdapat sebuah skrip berbahaya di dalamnya. Adapun tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengonfirmasi apakah input dari parameter URL ditampilkan kembali ke halaman tanpa proses sanitasi atau escape yang tepat. Kemudian di sini kita akan mengcopy URL yang telah kami buat, di mana URL ini sudah berisi skrip berbahaya. Setelah itu kita akan jalankan di browser, apakah nanti muncul pop-up alert yang bertuliskan XSS berhasil. Jika pop-upnya muncul, itu menandakan bahwa halaman rentan terhadap serangan XSS karena mengeksekusi input pengguna secara langsung. Baik, di sini kita akan coba jalankan, yaitu dengan enter. Bisa dilihat bahwa di sini pop-upnya muncul, berarti di sini menandakan bahwa serangan XSS-nya berhasil. Baik, langsung saja di sini saya akan melakukan manual testing atau serangan manual. Di sini saya akan melakukan serangan manual XSS, di mana di sini saya akan melakukan serangannya melalui OWZ dengan cara di sini kita akan memilih dulu di mana yang kita akan kerjakan. Di sini memilih verifikasi, yaitu kita klik kanan, kemudian kita akan masuk ke open authorization with request editor, kemudian kita tekan itu. Setelah itu kita akan mencari di sini tulisan atau inputan tadi. Di sini kita akan mengganti survei harga harian menjadi skrip yang telah kita buat. Kita akan mengcopy skrip ini, kemudian kita akan mengganti survei harga harian menjadi skrip ini. Setelah itu kita akan send. Jika tampilannya seperti ini, maka serangan kita akan berhasil. Kita akan coba mengecek di sistemnya. Ini merupakan tampilan serangan yang telah kita lakukan secara manual, yaitu di sini bagian surveinya telah terganti menjadi skrip yang telah kita serang.
Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan atau membuat serangan untuk clickjacking-nya. Sebelum itu saya jelaskan dulu apa itu clickjacking. Jadi clickjacking itu tuh salah satu jenis serangan antar muka pengguna. Jadi di mana penyerang menipu pengguna agar mengklik sesuatu yang sebenarnya tidak mereka sadari. Jadi secara teknis penyerang membuat lapisan dari situs target yang disembunyikan yang dibuat transparan, lalu meletakkannya di atas tombol palsu. Jadi saat pengguna berpikir mereka mengklik tombol aman seperti play atau download, sebenarnya mereka sedang mengklik tombol asli yang berada di balikannya. Misalnya dalam ini bisa kayak login atau mungkin transfer dan sebagainya. Langsung saja untuk uji serangannya. Di sini pertama langkah ujinya kita buat dulu file HTML di VS Code-nya itu. Di sini terserah mau memberikan nama apa, tapi di sini saya membuatnya dengan nama clickjacking HTML. Kemudian di sini saya juga sudah punya struktur kodenya, jadi saya tinggal mengupload saja, tinggal paste saja. Di sini seakan-akan dia mendapatkan hadiah. Kemudian ada tombol palsunya di bawah, itu yang tidak ada berfungsi apa-apa. Sini saya ubah dulu sedikit namanya karena ada kesalahan. Nah, sebenarnya pada saat dia menekan tombol yang bait button itu cuman tidak ada aksi apa-apa. Sebenarnya dia menekan tombol login yang di bawahnya yang mengarah ke halaman login. Kita tes untuk penggunaannya. Nah, ini dia akan menampilkan selamat datang, selamat Anda mendapatkan hadiah. Nah, tombol klaim hadiahnya ini tidak berfungsi apa-apa sama sekali. Kita coba kurangi transparannya. Kita untuk melihat apakah memang betul ada tombol login di bawahnya, form login. Nah, di sini kelihatan bahwa sebenarnya di belakang itu ada form login yang dia akan mengarahkan untuk menekan tombol tersebut. Mungkin itu saja untuk serangan dari clickjacking. Oke, selanjutnya di sini saya akan menerapkan bagaimana perbaikan terhadap kerentanan CSRF atau cross-site request forgery. Jadi seperti mungkin yang dijelaskan teman saya sebelumnya, jadi kalau CRF itu kan dia membuat permintaan palsu yang seolah-olah dikirim oleh pengguna yang sah dengan memanfaatkan sesi login yang masih aktif. Jadi untuk memperbaiki atau mencegah hal itu, di sini kita menerapkan CRF token, yaitu kode acak yang dikirim dan divalidasi untuk setiap permintaan pos. Nah, untuk langkahnya itu kita buat token di servernya. Kita buat token servernya yang seperti kode yang saya tunjukkan ini. Jadi memastikan bahwa setiap sesi pengguna itu memiliki token CRF yang unik. Di sini kita menghasilkan token sepanjang 32 karakter atau 16 byte. Kode ini berjalan sebelum setiap request berkat app before request. Jadi kita taruh di atas register di dalam file app-nya. Nah, di sini mungkin secretsnya masih belum kebaca, jadi kita import dulu library-nya. Secrets. Nah, ini sudah bisa. Kemudian langkah selanjutnya kita menyisipkan token di form HTML. Jadi saya sudah punya kodenya juga, jadi tinggal paste saja. Jadi ini kita sisipkan token secara tersembunyi di semua form HTML, tapi di saat ini kita pilih di login dulu. Jadi dengan cara ini setiap form yang dikirim ke server membawa token yang hanya diketahui oleh pengguna dan server. Nah, ketiga, kita validasi token di server. Ini adalah kode potongannya yang kita tambahkan. Jadi ini saat form dikirim, server akan mengambil token dari form dan membandingkannya dengan token yang disimpan di session. Nah, jika tidak ada atau tidak cocok, maka dianggap sebagai serangan dan kita tolak dengan status 403 forbidden. Nah, ini adalah validasinya CRF token. Kita mulai masuk lagi kembali di CRF HTML-nya untuk melihat apakah berhasil. Nah, ini pada saat kita login, akses tidak sah, token CRF tidak valid. Berarti dalam hal ini perbaikan CRF token kita berhasil. Sekarang kita akan melakukan perbaikan dari serangan dari XSS. Langsung saja kita masuk ke kodenya. Sini sudah saya salin tadi di notepad. Langsung kita cari baris dari kode tersebut. Kita cari dulu baris yang tadi.
kemudian kita hapus kode tersebut. Kode tersebut kita hapus. Setelah kita hapus, nanti kita akan kembali lagi, kita salin lagi URL yang baru, salin, berhasil. Dan perbaikan dari serangan dari XSS berhasil kita lakukan. Langsung saja di sini saya akan melakukan perbaikan dari serangan clickjacking. Untuk mencegah potensi serangan clickjacking pada aplikasi, dilakukan penerapan pengamanan melalui penambahan header HTTP yang membatasi pemuatan halaman dalam elemen in-frame pihak ketiga. Langkah perbaikannya adalah dengan menambahkan kode berikut pada sisi server dalam file appy untuk aplikasi Flex. Langsung saja di sini kita akan menambahkan kode ini dalam file Python kita. Pertama kita akan copy, kemudian kita akan menambahkan dalam kode Python. Di sini kita akan paste. Di mana header Xframe option .2 ini memastikan bahwa halaman tidak dapat dimuat di dalam iframe baik dari domain yang sama maupun berbeda. Ini secara efektif mencegah teknik clickjacking yang mengecoh pengguna untuk melakukan aksi yang tidak mereka sadari. Oke, langsung saja setelah kita menambahkan kode ini dalam Python kita, selanjutnya kita akan mencobanya dengan cara menjalankan file clickjacking HTML. Kita akan jalankannya di browser. Setelah dijalankan, maka tampilannya seperti ini. Jika tampilannya seperti ini, menandakan bahwa serangan clickjacking tidak bisa lagi dilakukan atau perbaikan dari clickjacking berhasil. Setelah diterapkan, halaman tidak lagi dapat dimuat melalui iframe dari situs luar. Ini memutus metode umum yang digunakan dalam serangan clickjacking, sehingga melindungi pengguna dari tindakan manipulatif seperti klik tersembunyi pada tombol login, submit, atau approve. Baik, langsung saja pada bagian lampiran, di mana lampiran ini menunjukkan hasil uji keamanan menggunakan OEZ pada tab history dan alerts. Terlihat beberapa permintaan HTTP dengan status kode 200 dan 302, serta beberapa peringatan keamanan dengan level low hingga medium. Beberapa potensi celah yang ditemukan meliputi form login, pengguna cookie tanpa pengamanan, dan kemungkinan XSS. Hasil ini menjadi dasar penting untuk melakukan perbaikan keamanan aplikasi. Baik, langsung lanjut ke lampiran kedua, di mana lampiran ini menunjukkan hasil temuan dari OEZ, yaitu absence of anti-CSRF tokens pada halaman login, di mana risiko terdeteksi berada pada level medium. Ini berarti form tidak memiliki token CSRF, sehingga rentan terhadap serangan CSRF yang memungkinkan penyerang mengirim permintaan palsu tanpa sepengetahuan pengguna. Baik, langsung ke lampiran ketiga, di mana lampiran spider, di mana lampiran ini menunjukkan hasil pemindaian menggunakan fitur spider di OEZ. Proses ini digunakan untuk menelusuri semua URL yang tersedia pada aplikasi. Terlihat bahwa Zep berhasil menemukan dan mengakses 12 URL, termasuk halaman login, register, dan beberapa file debugger. Hasil ini membantu mengidentifikasi semua endpoint yang mungkin menjadi target serangan. Selanjutnya ini lampiran terakhir, yaitu lampiran laporan HTML asli yang dihasilkan oleh OEZ. Laporan ini memuat ringkasan hasil pemindaian, termasuk daftar celah keamanan yang ditemukan beserta tingkat resikonya. File laporan disimpan terpisah sebagai dokumentasi lengkap dan dapat dibuka sewaktu-waktu untuk analisis lebih lanjut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Kesimpulan dari
Presentasi kami hari ini yaitu berdasarkan hasil pengujian keamanan terhadap aplikasi SimpleLapor ditemukan beberapa kerentanan aspek konfigurasi dan pengamanan komunikasi HTTP yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Resiko tertinggi berasal dari tidak adanya mekanisme perlindungan terhadap CSRF yang memungkinkan penyerang melakukan permintaan tanpa otorisasi atas nama pengguna yang sedang aktif. Selain itu, absennya berbagai hidir keamanan penting seperti Content Security Policy atau CSP, X-Frame Option, dan X-Content Type Option, serta penggunaan cookie tanpa atribut same-site. Juga menempatkan aplikasi pada resiko sedang terhadap serangan XSS, hijacking, dan pelanggaran kebijakan akses lintas situs. Beberapa informasi sensitif seperti versi server dan timestamp juga terekspos. Meskipun tingkat resikonya rendah, tetap direkomendasikan untuk dihapus agar tidak dimanfaatkan dalam serangan reconnaissance. Mungkin itu saja untuk kesimpulannya. Terima kasih. Adapun rekomendasi utama, di mana yang pertama ini terapkan validasi dan filtering input-output secara menyeluruh, kemudian aktifkan fitur keamanan bawaan framework seperti CSRF Protection, kemudian tambahkan juga konfigurasi dari header HTTP keamanan, perkuat pengelolaan sesi dan cookie, lakukan pelatihan keamanan untuk pengembang dan tim teknis. Dengan melakukan perbaikan terhadap temuan yang ada, aplikasi SimpleLapor ini dapat meningkatkan ketahanan terhadap ancaman dari siber dan memenuhi standar keamanan aplikasi web modern yang direkomendasikan oleh OWASP. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.